Pada masa itu, Korea Selatan ditunjuk sebagai tuan rumah Olimpiade pada tahun 1988. Acara itu tentunya membuat lonjakan ekonomi Korea Selatan meningkat, yang membuat pembangunan infrastruktur di negara itu meningkat. Para kontraktor pembangunan itu dilakukan oleh kontraktor lokal, yang adanya larangan untuk kontraktor asing. Sehingga begitu banyak pekerjaan yang harus dilakukan oleh pihak kontraktor itu. Berbagai pembangunan pun terjadi di sana-sini, termasuk wilayah Gangnam, yang dikenal sebagai wilayah metropolitan, di mana di sebuah tempat akan direncanakan untuk membangun sebuah apartemen. Namun rencana itu berubah setelah ide untuk membuat sebuah mall muncul, dengan harapan akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Rencana pembangunan mall itu pun kemudian dijalankan, sampai beberapa tahun, hingga akhirnya selesai dan diresmikan pada bulan Juli tahun 1990. Mall itu diberi nama Sampong, di mana mall itu mempunyai bangunan yang berwarna merah jambu, yang tentunya dengan daya tarik tersendiri. Itu terbukti ketika pengunjung mall itu mencapai jumlah sampai 40.000 pengunjung, yang tentunya mall itu dapat dikatakan sukses dan berhasil meraup keuntungan yang besar. Bangunan mall itu juga mempunyai 5 lantai, di mana restoran di tempat itu berada di lantai 5, sedangkan lantai lainnya tentu saja sebagai tempat penjualan barang-barang mewah, dan ada 4 lantai lagi yang berada di bawah tanah. Hari-hari pun berlalu dari tahun ke tahun, di mana mall itu selalu ramai dengan para pengunjung. Begitu juga dengan pegawai yang bekerja di sana. Hampir seluruh aktivitasnya dilakukan di dalam mall itu. Setelah 5 tahun berlalu, hari itu berjalan seperti biasanya. Namun tiba-tiba, salah satu pekerja yang berada di lantai atas nampak berteriak menyuruh semua orang untuk keluar. Diikuti dengan suara keras seperti guntur, dan dalam hitungan 10 detik, bangunan mall itu pun ambruk. Semua lantai jatuh ke bawah, dan hanya menyisakan sisi kanan dan sisi kiri dari bangunan itu. Orang-orang yang berada di sekitar bangunan itu pun nampak kebingungan, karena tentunya mereka juga terkejut dengan apa yang mereka lihat. Sebuah bangunan besar yang mewah berubah menjadi tumpukan puing-puing. Sampai akhirnya datang petugas penyelamat, beberapa mobil ambulan, sampai beberapa helikopter. Para petugas pemadam kebakaran pun juga segera berdatangan ke tempat kejadian itu. Dua sisi bangunan yang dikhawatirkan akan ikut roboh membuat para petugas itu mencoba menderek dan menahannya. Namun semua dilakukan dengan penuh hati-hati dan juga secara manual. Tidak sembarang alat berat dapat didekatkan ke tempat itu, agar para korban yang tertindih dan masih hidup masih bisa untuk diselamatkan. Oleh sebab itu, mereka bekerja sama untuk memindahkan puing-puing yang ada di sana. Seluruh tim penyelamat itu pun harus bekerja keras. Sedangkan para keluarga korban nampak menunggu evakuasi itu dengan penuh perasaan cemas. Para petugas nampak berteriak, memanggil-manggil para korban dengan harapan masih ada yang selamat dan memberi sinyal kepada mereka. Di sisi lain, tim penyelamat tidak bisa mengkondisikan tempat itu, sehingga banyak orang yang juga bebas menerobos masuk ke tempat itu, entah itu dari kerabat korban atau seperti yang diberitakan di TV Korea ini, di mana diduga seorang wanita datang ke tempat itu hanya untuk mengambil barang-barang berharga yang ada di sana. Dan dilaporkan juga jika ada sekitar 400 orang yang tertangkap basah mencoba mencuri di tempat itu. Kembali ke tim penyelamat yang sudah bekerja keras sekitar 16 jam lalu, di mana akhirnya mereka menemukan korban yang masih selamat. Evakuasi pun masih berlanjut sampai berhari-hari, hingga hari kelima, di mana mereka menganggap jika jumlah korban yang selamat kemungkinan jumlahnya akan semakin menipis. Mereka pun memutuskan untuk menggunakan alat berat agar bisa mempercepat evakuasi itu. Mencapai hari yang ke-11, seorang korban laki-laki kembali berhasil diselamatkan. Kemudian pada hari ke-13, seorang korban wanita kembali berhasil diselamatkan. Semuanya pun berlanjut sampai hari ke-17, di mana kali ini kembali seorang remaja kembali berhasil diselamatkan. Secara keseluruhan, mereka berhasil menyelamatkan setidaknya ada 40 korban yang berhasil diselamatkan, di mana rata-rata korban itu berada di lantai bawah tanah bangunan itu. Ada yang mengatakan jika para korban itu berhasil bertahan setelah adanya hujan dan para petugas pemadam kebakaran yang menyemprotkan air ke arah reruntuhan itu, dengan harapan korban tidak begitu merasa kepanasan. Namun dari mereka yang selamat juga mengatakan
Jika ada sebagian korban yang selamat, namun mereka harus tenggelam akibat air hujan dan air pemadam kebakaran. Untuk dua pendapat tentang hal ini, sayangnya kedua pendapat tidak ada yang pasti. Dan setelah evakuasi berjalan selama 17 hari, sayangnya tidak ada lagi korban yang bisa diselamatkan. Perlu diketahui juga, jika sebagian pengunjung ada yang selamat, sebagian adalah para pengunjung yang sempat berlari ke sisi kanan atau ke sisi kiri dari bangunan itu, di mana kita ketahui bahwa sisi kanan dan sisi kiri bangunan itu nampak masih berdiri kokoh, sedangkan mereka yang berada di tengah tentunya terperangkap dalam reruntuhan itu. Atas kejadian itu, CEO dari perusahaan itu diwawancarai, di mana pemiliknya bernama Tuan Lee. Dia mengatakan jika kejadian itu merugikan seluruh pengunjungnya, namun dia juga merasakan kerugian setelah aset miliknya juga ikut hancur. Pernyataan itu tentunya membuat publik terkejut sekaligus geram karena Tuan Lee membandingkan nyawa korban dengan nilai aset miliknya yang juga rusak, yang tentunya itu dianggap kurang etis. Kemudian kasus ini pun diusut lebih dalam, di mana pembangunan mal itu dikepalai oleh Tuan Lee. Dia mulai membeli tanah, lalu merencanakan idenya untuk membangun sebuah mal di sana. Akan tetapi, pembangunan mal itu tidak mengikuti peraturan yang ada sebagai standar dari sebuah bangunan, di mana awalnya disetujui jika bangunan itu hanya cukup untuk 4 lantai, akan tetapi semua dipaksakan menjadi 5 lantai. Di bagian bawah bangunan, seharusnya tiap tiang mempunyai ukuran 80 cm. Namun karena dianggap mengganggu kenyamanan pengunjung, tiang itu pun kemudian diperkecil dengan ukuran 60 cm. Kemudian baja pada tiang yang harusnya berjumlah 16 baja, kini dikurangi menjadi 8 baja pada setiap tiang. Dan penopang dari tiang yang menghubungkan ke langit-langit itu pun akhirnya juga dikurangi ketebalannya. Semua itu dilakukan tentunya untuk menghemat pengeluaran dan agar terlihat indah untuk dipandang. Untuk penambahan lantai sebelumnya, sebenarnya pihak kontraktor tidak menyetujuinya, dikarenakan mereka sadar kalau itu berbahaya. Namun dari pihak mal itu tetap memaksakan keinginan mereka. Bahkan jika ada para pekerja yang tidak setuju, mereka tidak segan untuk memberhentikan pekerja itu, dan kemudian tetap melanjutkannya dengan orang-orang mereka itu sendiri. Dan yang awalnya, lantai 5 itu ingin digunakan sebagai tempat bermain sepatu roda, namun kini juga dirubah sebagai tempat restoran, yang tentunya semua itu juga menambah berat dari bangunan itu. Bahkan para pihak ahli mengatakan jika kelengkapan restoran itu setara dengan menambahkan 3 lantai dari bangunan tersebut. Pihak mal juga menambahkan banyak AC di atas atap mal itu, yang dikatakan jika berat keseluruhannya mencapai 137 ton, yang artinya kini berat beban bangunan itu bertambah 4 kali lipat dari berat bangunan yang seharusnya. Selain itu, setelah beberapa waktu, suara AC yang mengganggu membuat mereka harus kembali menempatkan AC itu ke tempat lain. Seharusnya usaha itu dilakukan dengan mesin derek, namun lagi-lagi dengan alasan menghemat uang, mereka memilih menggunakan rol pemindah barang secara manual, yang membuat beban bertambah dan membuat terjadi keratakan di mana-mana. Keratakan menandakan jika tiang penyangga tidak kuat untuk menahan beban yang berlebihan. Pada tanggal 28 Juni, tepatnya pada malam sebelum kejadian, seorang penjaga keamanan sempat melaporkan jika dia melihat lubang besar di lantai 5. Dan pada pagi selanjutnya, juga ada laporan jika di lantai 5 tempat restoran mulai kemasukan air dan lantainya juga mulai miring. Dari langit-langit bangunan, debu-debu juga mulai berjatuhan. Bahkan dikatakan jika ada eskalator yang mulai miring. Namun semua itu tetap dibiarkan begitu saja, di mana aktivitas mal itu tetap dibiarkan berlanjut. Kecuali aktivitas restoran itu yang segera mereka hentikan. Beberapa tempat juga sempat dihentikan. Setelah itu, rapat darurat dilakukan oleh pihak mal itu. Di dalam rapat itu mereka mengatakan kepada setiap para pekerja jika kejadian itu jangan sampai terdengar ke telinga para pengunjung. Mereka berniat perbaikan mal itu akan dilakukan setelah jam buka selesai. Walaupun 30 menit sebelum kejadian sudah terjadi suara gemuruh dan suara seperti guntur, sayangnya pihak mal tetap tidak melakukan apa-apa. Mereka hanya menunggu sampai jam mal itu tutup. Dan 3 menit kemudian, tepatnya sekitar jam 5 sore, lewat 56 menit, mal itu pun runtuh sepenuhnya, yang membuat semua orang celaka dan penuh kesedihan.
Kembali ke Tuan Lee, pihak penanggung jawab mall itu, di mana dia mendapatkan hukuman 7 tahun 6 bulan penjara. Sedangkan putranya mendapatkan hukuman 7 tahun penjara. Setelah kejadian itu, mall itu pun kemudian diruntuhkan sepenuhnya dan diganti dengan bangunan apartemen. Di sisi lain, banyak masyarakat Korea yang menyesalkan kejadian itu, di mana seharusnya bisa dicegah, tetapi akibat keserakahan dari pihak mall, akhirnya tragedi itu pun tidak bisa dihindari. Dan inilah kisah dari runtuhnya bangunan departemen store Sampung. Dan kisah pun selesai. Oke, terima kasih sudah menonton sampai selesai. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, cerita, atau penyebutan nama. Dan semoga ada pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah ini. Akhir kata, sampai jumpa.